Shalom, Godly Family yang terkasih. Selamat bertemu kembali melalui teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Yang hari ini terambil dari Mazmur nomor 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Godly Family yang terkasih, ada satu buku yang sebenarnya sudah terbit cukup lama, sekitar tahun 1999, tapi buku ini menginspirasi dan memberi pencerahan yang luar biasa bagi banyak orang termasuk saya. Judul buku itu adalah Bagaimana Jika Seandainya Alkitab Tidak Pernah Ditulis, karya James Kennedy. Permisi tanya Bapak Ibu, pernahkah terbersit dalam pikiran Bapak Ibu tentang pertanyaan yang serupa? Bagaimana jika seandainya Alkitab itu tidak pernah ditulis? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia? Apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini jika tidak ada Alkitab? Jujur, saya katakan bahwa sebelum saya mendapat dan membaca buku tersebut, tidak pernah terbersit pertanyaan semacam itu dalam pikiran saya. Tetapi setelah membaca buku itu, saya baru menyadari betapa dahsyatnya pengaruh Alkitab dalam kehidupan manusia. Betapa luar biasanya segala sesuatu dibalik diwahyukannya Alkitab itu bagi kehidupan manusia. Godly Family yang terkasih, Alkitab adalah firman Allah, isi hatinya Allah yang diwahyukan kepada manusia, supaya manusia tahu kebenaran, supaya manusia mengenal Allah, tahu isi hatinya Allah, tahu apa tujuan Allah bagi manusia berdosa, yaitu untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia berdosa, supaya manusia tidak terus-menerus hidup dalam kebutaan akan Allah dan kebenaran dan hidup sebagai budak dosa. Tanpa Alkitab, manusia tidak akan pernah paham tentang hal itu. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia mewahyukan Alkitab itu bagi manusia. Seandainya Alkitab tidak pernah ditulis atau diwahyukan, maka itu adalah bencana terbesar dalam sejarah hidup manusia. Karena manusia akan hidup menurut kebenarannya sendiri. Tidak ada kasih di dunia ini. Manusia akan tetap hidup dalam dosa dan manusia tidak bisa mengenal Allah. Sehingga manusia hanya akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Godly Family yang terkasih, apa yang ditulis pemazmur di bagian ini adalah salah satu contoh tentang kegunaan Alkitab yang adalah firman Allah itu dalam kehidupan manusia. Pemazmur mengakui bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seandainya tanpa firman, maka kakinya pasti berjalan di jalan kegelapan yang membinasakannya. Pernyataan ini tentu lahir dari pengalaman dan perjalanan hidupnya selama ini. Mulai dari ia sebagai gembala, panglima perang, sampai seorang raja yang besar. Mulai dari perannya sebagai anak, orang tua, atau bahkan suami. Dia mengakui bahwa firman itu telah menuntunnya sedemikian luar biasa sehingga ia tidak terus-menerus hidup dalam kegelapan. Godly Family yang terkasih, seperti Daud, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman rohani tentang firman Tuhan. Mungkin firman itu yang telah menangkap dan memenangkan hidup kita dari dosa. Mungkin firman itu yang telah menegur, menasihati, mengajar kita. Mungkin firman itu telah menguatkan, menghibur, meyakinkan kita sehingga kita lebih percaya menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Apapun itu, whatever, firman itu telah berdampak luar biasa bagi kehidupan banyak orang, termasuk saya dan saudara. Jika kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah dan isi hatinya Allah, apakah kita masih akan menyepelekan Alkitab yang kita punyai sekarang ini?
Kita sangat bersyukur bahwa kita hidup di zaman dan di negara di mana kita bisa memiliki Alkitab dengan sangat mudah dan kita bisa membaca Alkitab tanpa larangan. Karena di luar sana sebenarnya masih ada banyak orang yang begitu rindu memiliki dan bisa membaca Alkitab, tetapi mereka tidak bisa karena keadaan mereka. Karena itu saudara, mari kita syukuri privilege kita yang Tuhan kasih buat kita dengan membaca, mempelajari, menghidupi, dan terus-menerus menjadikan Alkitab sebagai tuntunan dan patokan kebenaran dalam hidup kita. Karena tanpa membaca, tanpa mendengar, kita tidak bisa mempelajari, dan tanpa mempelajari, kita tidak bisa menghidupi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memiliki Alkitab yang bisa kami baca, pelajari dengan leluasa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami dapat dengan konsisten terus-menerus membaca, mendengar, belajar firman-Mu supaya kerohanian kami terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.